Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Portadi. Selamat datang di kelas saya. Kali ini kita akan mendiskusikan Science and Engineering Practices yang ketiga, yaitu merencanakan dan melaksanakan investigasi dalam pembelajaran kimia. Apa yang akan kita diskusikan pada video kali ini? Yang pertama adalah mengapa praktik ini menjadi penting bagi proses pembelajaran kita. Kemudian kita juga akan mendiskusikan bagaimana sih sebenarnya praktik perencanaan dan pelaksanaan investigasi ini, dan bagaimana pelaksanaannya di kelas, dan bagaimana kita akan membelajarkannya di dalam kelas. Yang terakhir kita akan bicara tentang bagaimana penilaian dari praktik perencanaan dan pelaksanaan investigasi. Mungkin Anda pernah berpikir bagaimana orang mengetahui adanya atom jauh di dalam tubuh kita, jauh di udara kita, di langit sana. Mengapa ada atom? Bagaimana orang mengetahui adanya atom? Gitu. Kalau Anda lihat sejarahnya tentang atom, mungkin Anda akan mendapati bahwa di awal-awal perkembangan tentang atom itu berasal dari filosofis, ya, bagaimana pemikiran seseorang tentang pembagian suatu benda discontinue atau continue gitu. Apakah kita akan berhenti pada satu titik kemudian kita mendapati atom, akan tetapi pernahkah mungkin di dalam pikiran Anda berpikir bahwa bagaimana sih orang tahu bahwa di situ ada atom? Bukan hanya sekedar bahwa dikonsepkan bahwa kalau kita melihat benda pasti di dalamnya ada atom. Nah, kalau atomnya sama, mungkin juga mengapa ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas, gitu ya. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang mungkin juga pernah terlintas di dalam pikiran Anda. Mungkin Anda juga pernah berpikir bagaimana orang menetapkan kalender. Ya, bagaimana mereka bisa menetapkan bulan-bulan bahwa ini adalah bulan Januari, Februari, September itu selalu sama gitu ya. Kalau September, Oktober mulai, kalau di sana ada musim gugur gitu, di kita mulai masuk pancaroba gitu, dan selalu tetap dari tahun ke tahun, dan kita mendapatinya kondisi-kondisi yang hampir sama, bukan sama sekali sama persis, bukan, tetapi hampir sama. Bagaimana orang bisa menetapkan adanya kalender supaya kita tahu, oh ini bulan Desember, oh ini bulan Juli, oh ini sedang panas-panasnya nih bulan Juli gitu, Agustus, dan seterusnya. Ya, mungkin Anda juga pernah berpikir tentang bagaimana sih orang-orang zaman dahulu bisa menemukan makanan, bahwa ini adalah makanan yang bisa membuat mereka sehat, bisa membuat mereka bertenaga, ada makanan yang bisa menjadikan mereka terbunuh, terluka, dan sebagainya seperti itu. Ada atau mungkin juga Anda berpikir tentang bagaimana orang menemukan dinosaurus gitu, bahwa fosil-fosil yang mereka temukan memang bukan dari batu biasa, akan tetapi memang dari tulang. Bagaimana mereka bisa memastikan hal tersebut? Bagaimana kalau kita sebenarnya hanya dibohongi bahwa mereka sebenarnya menemukan batu yang mirip-mirip dengan tulang, kemudian mereka mencoba untuk menyusunnya sehingga menjadi sesuatu yang sepertinya sesuai dengan bayangan mereka tentang makhluk hidup yang besar. Bagaimana mereka bisa menyatakan dan kita bisa percaya bahwa memang ada dinosaurus, ada makhluk-makhluk yang lain yang sebenarnya tidak pernah kita lihat sebelumnya gitu, atau mungkin tidak pernah ada di dunia kita yang sekarang ini gitu. Bagaimana kita bisa mempercayai mereka? Ada yang bisa berpikir tentang apa sih yang sebenarnya mereka lakukan sehingga kita bisa percaya. Jadi apa yang mereka lakukan atau yang dilakukan oleh para ilmuwan
dan juga orang-orang zaman dahulu adalah melakukan pengamatan. Jadi mereka melakukan pengamatan, dan pengamatan tentu saja tidak hanya satu kali jadi selesai gitu, tetapi pengamatan itu mestinya berulang. Anda mungkin pernah tahu tentang rasi bintang, bagaimana orang bisa menetapkan kalender itu dari rasi bintang ya. Mungkin Anda pernah mendapat cerita tentang bagaimana orang Mesir mengamati perbintangan yang mereka sebut sebagai dekan. Mereka menganggap bahwa ada 10 macam rasi yang berputar di langit malam mereka, dan mereka mengamati ada sekitar 10 sampai 12 ya. Akhirnya mereka mendapati bahwa di dalam 1 tahun, dalam 1 kali peredaran itu ada 12 macam rasi bintang yang mereka amati, dan itu disesuaikan dengan musimnya mereka, dan mereka akhirnya bisa mendapati bahwa ada hitungan 12 bulan. Demikian juga dengan atom. Walaupun sampai saat ini kita tidak bisa melihat atom ya, sampai saat ini belum ada satu orang pun yang bisa melihat sebenarnya atom itu wujudnya seperti apa, tetapi kita percaya bahwa di setiap benda itu tersusun dari atom. Ini karena adanya klaim dari hasil pengamatan yang benar, teliti gitu ya, dari para pengamat yang kita sebut sebagai ilmuwan dan juga kimiawan atau cendekia atau akademisi waktu itu ya, berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di alam ini. Anda bisa melihat bahwa segala sesuatu yang diamati dari alam ini, kemudian mereka bisa memunculkan klaim-klaim itu bisa dalam bentuk apapun ya, klaim-klaim yang benar dan didukung dengan teori dan data bukti nyata, itu biasanya bisa memunculkan konsep, terus teori, prinsip, dan yang lain-lainnya. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu menghubungkan antara klaim dari hasil pengamatan-pengamatan mereka, dan mereka juga bisa memunculkan sebuah teori baru dari hasil klaimnya itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa teori-teori, klaim, konsep-konsep yang lain itu berawal dari pengamatan. Rasa ingin tahu memunculkan pengamatan-pengamatan mereka. Kemudian mereka bisa membuat catatan, dan akhirnya teori itu sampai pada kita, dan di dalam prosesnya klaim-klaim itu bisa memberikan penghidupan yang lebih baik. Seperti misalnya tadi, pengamatan tentang bintang-bintang itu bisa menjadikan mereka, kapan mereka bisa membangun rumah, kemudian kapan mereka bisa bercocok tanam, bagaimana melakukan perdagangan, perjalanan, dan sebagainya. Seperti itu, bagaimana bisa mereka melakukan hal-hal yang tujuannya adalah untuk menjadikan kehidupan mereka lebih baik. Jadi kita bisa melihat bahwa pengamatan itu memang sangat diperlukan untuk kehidupan mereka. Inilah yang ingin kita tekankan pada proses pembelajaran kita. Jadi proses pembelajaran kita sekali lagi bukan bagaimana kita mencekokkan atau menyuapkan konsep-konsep orang-orang zaman dahulu, teori-teori zaman dahulu ke siswa kita tanpa tahu apa sih gunanya dari setiap teori itu. Gitu. Oleh karena itu kita bisa mencoba untuk mengubah sekali lagi proses pembelajarannya. Di awal Anda masih ingat mengapa sih kita harus berubah ya? Mengapa kita harus melakukan strategi pembelajaran yang baru lagi? Apa sih ada keresahan apa sih di dalam proses pembelajaran sains kita? Nah, disinilah saya ingin menekankan sekali lagi bahwa tujuan kita di dalam proses pembelajaran itu bukan hanya konsep dihafal kemudian ditanyakan lagi di dalam proses pembelajaran kita. Tetapi kita ingin bahwa siswa kita benar-benar mengamati alamnya, bahwa proses pembelajaran kita berguna bagi siswa kita nanti kalau mereka sudah balik lagi ke kehidupan mereka, bukan lagi tentang sekolah dan sekolah.
hasil-hasil pengamatan mereka yang terstruktur dengan bagus, dan kemudian mereka bisa menciptakan sebuah pengetahuan. Dan Anda bisa melihat bahwa pengetahuan yang baik itu adalah pengetahuan yang konsisten dengan dunia nyata. Akan tetapi tidak berarti bahwa pengetahuan itu harus langgeng ya, dari dulu sampai sekarang harus tetap sama, tidak. Tetapi bisa saja pengetahuan itu bisa berubah berkaitan dengan pengamatan-pengamatan yang dilakukan setelahnya. Jadi pengetahuan ini akan menjadi lebih bisa berkembang karena adanya pengamatan, kemudian pencatatan, dan kemudian juga ada klaim. Akan tetapi berikutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan klaim yang tidak teramati. Seperti misalnya, walaupun jauh di langit sana, bintang-bintang itu bisa diamati dari bawah, dari bumi kita. Tetapi sesuatu yang jauh, yang ada di dalam bumi kita, tetapi terlalu jauh dari jangkauan pengamatan kita, seperti atom, bagaimana? Atau mungkin sesuatu yang teramati tetapi terlalu jangkanya atau jangka waktunya terlalu panjang. Misalnya bagaimana kita bisa memastikan bahwa komet Halley itu akan melintas di atas bumi kita setiap 76 tahun sekali. Itu kan pengamatan yang sangat panjang. Ya, bagaimana kita bisa bagaimana dengan klaim-klaim yang semacam itu? Bagaimana kita bisa percaya bahwa klaim-klaim semacam itu memang benar, gitu. Termasuk juga bagaimana sebenarnya peristiwa fusi yang ada di dalam matahari kita. Bagaimana kita bisa mengamati adanya peristiwa fusi dari hidrogen ketemu dengan hidrogen membentuk helium dan seterusnya ya. Sampai akhirnya akan terbentuk besi dan yang lain-lainnya. Nah, kita bisa melihat bahwa klaim yang disampaikan oleh para ilmuwan, pengamat di alam ini tidak selalu bisa teramati dengan indera kita sebenarnya, tetapi ada satu hal lain yang perlu menjadi perhatian kita bahwa atau menjadi titik tekan kita adalah bahwa di dalam dunia ini, di dalam dunia akademis ini ada yang namanya tren atau kecenderungan atau sesuatu yang bisa kita amati yang mungkin tidak secara langsung menjadi pengamatan terhadap objeknya itu, tapi ada sifat-sifat yang merujuk pada objek-objek tersebut seperti yang di ilmuwan kita lakukan berkaitan dengan atom. Walaupun kita tidak bisa melihat atom secara langsung, tetapi sifat-sifat yang terjadi itu bisa menunjukkan bahwa oh di sana ada elektron, oh di situ ada neutron, proton. Kemudian oh ternyata tengahnya bolong. Oh ternyata edarnya tidak seperti itu, gitu. Mereka bisa acak sekali, elektron itu bisa bergerak kemana-mana, gitu. Tergantung dari bagaimana energinya dan seterusnya. Jadi ada pencatatan data dari para ilmuwan, mencatat data dengan teliti, dan sekali lagi data yang teliti itu tidak hanya dilakukan hanya satu kali kemudian kita sebut sebagai data yang teliti. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa data itu teliti kalau hanya dilakukan sekali saja? Gitu ya. Kemudian dari data-data tersebut memunculkan adanya tren, kecenderungan-kecenderungan, karakteristik-karakteristik tertentu yang baik yang berkaitan dengan objek yang teramati secara langsung maupun objek yang tidak teramati secara langsung, hanya pada sifat-sifatnya. Jadi kita bisa mendapati sekarang bahwa pengamatan dan pengamatan dan investigasi itu menjadi bagian yang penting, bukan hanya agar nilai mata kuliah, mata pelajaran kimianya bagus, tetapi agar mereka bisa memahami alamnya dengan lebih baik. Jadi itu mengapa kita harus bisa merencanakan dan melakukan investigasi dengan benar. Baik, dari tadi kita bicara tentang pengamatan dan mengapa itu penting. Sebenarnya praktik yang ingin kita diskusikan kali ini sebenarnya apa sih? Deskripsi dari perencanaan dan
implementasi dari pengamatan atau investigasi, pelaksanaan investigasi itu sebenarnya bukan hanya mencatat. Walaupun tadi kita bicara tentang pengamatan, kemudian ada pencatatan data, di sana saya tidak hanya berbicara tentang hanya mencatat data selesai, akan tetapi bagaimana mereka bisa akhirnya dapat menyampaikan sebuah klaim atau pernyataan yang mereka anggap benar berdasarkan bukti, ya, bukan hanya sekedar mencatat. Jadi nanti yang ingin kita sampaikan kepada siswa kita bahwa proses dari merencanakan dan melaksanakan investigasi itu kita tidak hanya menekankan mencatat bagaimana mereka mencatat hasil-hasil pengamatan mereka, tetapi yang lebih besar lagi yaitu mereka harus dapat membangun ide besar pengetahuan. Jadi tujuan dari SEPS ini intinya adalah membangun ide besar pengetahuannya. Jadi pengetahuan atau struktur pengetahuan siswanya nanti kita bisa membangunnya dengan menggunakan SEPS ini. Bukan hanya sekedar mereka dapat menangkap konsep yang kita berikan, akan tetapi bagaimana mereka bisa memproses konsep itu, mengartikannya dan menerapkan konsep itu dengan menggunakan praktik-praktik yang kita berikan. Itu jadi inti dari perencanaan dan pelaksanaannya tadi di situ. Bukan hanya mencatat, ya, sekali lagi ditekankan bukan hanya mencatat. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa ide besar itu perlu banyak investigasi yang terkoordinasi dengan baik. Jadi ini yang menjadi kadang-kadang menjadi dilema bagi proses pembelajaran kita di sini, ya, karena kita selalu menganggap bahwa kurikulum kita itu terlalu padat. Kimia, konsep-konsep kimia yang harus diajarkan pada siswa itu terlalu banyak. Kemudian bagaimana saya bisa membelajarkan mereka tentang SEPS ini sementara konsep-konsepnya tidak mereka terima atau tidak saya sampaikan, sebenarnya tidak saya sampaikan dengan baik kepada siswa kita. Yang perlu ditekankan di sini atau mungkin menjadi pertanyaan kita sekarang, berapa jumlah konsep yang bisa mereka hafal dan masih mereka ingat saat mereka lulus dari sekolah? Teman-teman Anda yang tidak mengambil kimia atau pendidikan kimia, coba ditanya berapa jumlah konsep-konsep yang mereka masih ingat berkaitan dengan kimia saat mereka sudah lulus. Ini sudah tahun yang ketiga dari mereka lulus. Coba ditanyakan. Nah, kita akan melihat bahwa ketika konsep-konsep itu hanya dihafal, begitu banyak yang akan bisa dilupakan. Dan konsep-konsep itu menjadi dalam tanda kutip tidak berguna. Begitu selesai dari ujian sekolah, ujian yang menentukan kelulusan Anda sudah melupakan konsep-konsep tersebut, ya. Tidak hanya kimia lah, mungkin Anda kemarin mengambil mata kuliah apa saja di semester yang lalu, coba Anda ingat berapa jumlah konsep yang masih Anda ingat sekarang. Nah, oleh karena itu kita mencoba ingin membelajarkan bahwa bukan itu titik tekan dari proses pembelajaran sains. Nah, salah satunya adalah kita mencoba untuk membelajarkan mereka menginvestigasi, baik melaksanakan maupun merencanakan. Dan kita harus melihat bahwa proses ini tidak sekali tembak. Apalagi ada yang merencanakan proses investigasi ini hanya satu kali tatap muka, kemudian yang lainnya tidak dilakukan investigasi. Ini sama sekali tidak akan mendukung bagaimana siswa mendapatkan praktek ini, menginternalisasi praktek ini di dalam kehidupannya, di dalam diri mereka sendiri. Jadi proses ini tidak akan berlangsung dengan singkat, tetapi berlangsungnya lama dan perlu banyak investigasi yang terkoordinasi dengan baik sehingga mereka bisa membangun ide-ide dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi jangka waktunya mesti panjang.
Ada beberapa kali investigasi baru kemudian mereka bisa memutuskan oh ternyata laju reaksi itu yang seperti ini, faktor-faktornya yang mempengaruhi seperti ini gitu ya. Jadi jangan selalu ditekankan teorinya dulu. Laju reaksi adalah faktor-faktor yang menentukan laju reaksi adalah contohnya, kemudian mereka diminta untuk coba cari implementasinya. Nah, sekarang kita mulai mencoba untuk dibalik, mereka bekerja dulu, menginvestigasi dulu, baru kemudian mereka mendapati, oh ternyata laju itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, gitu. Ya, jadi kita akan bersepakat definisinya yang seperti ini yang dimaksud dengan laju reaksi. Jadi itu yang diinginkan dari proses investigasi. Sekali lagi, investigasi dan bagaimana mereka bisa menyimpulkan sebuah ide dalam hal ini adalah konsep kimianya setelah mereka melakukan investigasi dengan mungkin tidak hanya 1-2 kali dengan hanya 1-2 ragam, tetapi banyak ragam yang mereka bisa lakukan. Mereka bisa sharing dengan teman-temannya gitu ya, mereka teman-teman mereka melakukan hal yang sedikit berbeda dengan apa yang mereka lakukan, kemudian mereka mendapati bahwa oh ternyata kesimpulannya harus seperti itu. Itu aja. Jadi sekali lagi bahwa investigasi yang dilakukan itu harus banyak. Ya, harus banyak. Harus beberapa. Mungkin kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan banyak investigasi ini dengan cara ketika kita menampilkan satu masalah, kita tidak harus menetapkan prosesnya harus sama di setiap siswa gitu. Mereka harus melakukan hal yang sama, seragam dan sebagainya, tetapi mereka bisa melakukan investigasi tergantung bagaimana pemikiran kritis mereka terhadap masalah yang kita berikan. Maka di situ akan muncul banyak investigasi, banyak data, banyak kemungkinan, banyak variabel juga, dan mereka akhirnya bisa menyimpulkan dengan baik. Dan yang lebih penting, yang kedua, bukan yang lebih penting dari yang lain sebenarnya, tetapi perlu kita sadari bahwa ini adalah bagian yang penting, bahwa investigasi itu digerakkan oleh pertanyaan. Gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul kemarin di bagian bertanya di awal itu, setelah mengobservasi kemudian mereka melakukan menyampaikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, maka pertanyaan itulah yang menggerakkan investigasi, baik perencanaan maupun pelaksanaannya. Dengan membiasakan siswa untuk melakukan pertanyaan yang investigable, pertanyaan-pertanyaan yang baik yang bisa diinvestigasi, maka siswa akan terbiasa bahwa setiap fenomena-fenomena yang mereka amati, kemudian mereka dapat simpulkan, itu bisa membentuk bagian dari ide sainsnya. Jadi proses pembelajaran itu terjadi setelah mereka dari proses bertanya. Tidak ada belajar tanpa ada hal yang kita ingin tahu, atau di dalam hal ini adalah bertanya. Jadi tidak ada proses belajar kalau kita tidak pernah ingin tahu. Termasuk juga Anda. Kalau Anda tidak ingin tahu apa sih yang ada di dalam video ini, Anda tidak akan belajar di video ini. Hanya mendengarkan saja, kemudian mencatat, selesai. Gitu. Ya, jadi kalau Anda digerakkan oleh rasa ingin tahu, Anda cobalah untuk setelah selesai video ini, kemudian mencoba untuk mencatat apa sih yang belum dijelaskan oleh Pak Kisman di sini. Gitu ya. Coba Anda melakukan pertanyaan itu. Mencatat pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kemudian kalau jawaban itu tidak muncul di dalam video ini, coba nanti didiskusikan di LMS atau di WhatsApp group ya. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita cermati lagi, bahwa bagaimana sih sebenarnya perencanaan dan pelaksanaan investigasi ini atau praktek ini itu sebenarnya seperti apa. Yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa inti dari praktek perencanaan dan pelaksanaan investigasi itu bukan hanya menjalankan prosedur saja. Jadi ketika siswa sudah melaksanakan prosedur dengan benar, melaksanakan
aktivitas laboratorium, eksperimen, percobaan, dan yang lain-lainnya sesuai dengan apa yang kita berikan, LKS yang kita berikan. Itu kalau Anda pikir itu adalah melaksanakan investigasi, maka perlu kita perbaiki lagi makna itu. Jadi intinya bukan pada bagaimana mereka menjalankan prosedur, akan tapi mereka dapat menjalankan prosedur dengan penekanan dan tahu mengapa dan bagaimana prosedur itu dilaksanakan. Jadi mengapa sebuah langkah kerja itu perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan benar. Jadi bukan hanya sekedar sekali lagi mengikuti prosedur yang sudah ada. Kemudian yang keempat, walaupun seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita selalu mendasarkan pada pernyataan bahwa kurikulum kita terlalu berat, sehingga kita tidak pernah bisa melakukan eksperimen, percobaan dan sebagainya, ada banyak konsep itu. Tetapi jangan sampai hal itu menyederhanakan proses investigasi. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar tadi merencanakan itu sudah dituliskan di dalam LKS, kemudian mereka melaksanakan sesuai dengan LKS. Ya, bukan hal-hal yang semacam itu, dan juga bukan hal yang ujungnya kita sudah ketahui dan kita tekankan dengan pasti bahwa proses percobaan itu harus hasilnya yang benar ini. Gitu. Jadi bukan penyederhanaan semacam itu. Jadi bukan sesuatu yang ujungnya adalah konsep yang sebenarnya sudah ada di dalam bukunya, gitu ya. Jadi hasilnya bukan hanya itu, gitu. Jadi bagaimana bahasa saya? Jadi maksudnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan investigasi ini tidak ditujukan untuk konfirmasi konsep-konsep yang sudah diajarkan di kelas, gitu ya. Itu namanya proses penyederhanaan. Jadi mereka tidak merencanakan, mereka mengikuti prosedur yang sudah ada di dalam LKS dan hasilnya harus sesuai dengan teori-teori yang sudah ada, maka kita menyebutnya sebagai sesuatu yang disederhanakan. Jadi proses itu menjadi tidak berguna, karena kalau siswa sudah terbiasa dengan proses-proses yang semacam itu, yang terstruktur dengan baik semacam itu, akhirnya mereka seperti mesin. Bahwa proses apapun prosesnya, prosedurnya harus jelas. Gitu ya. Ya, kalau Anda belum punya judul skripsi, mungkin Anda bisa menggunakan kondisi ini sebagai judul skripsi Anda, yaitu bagaimana kita bisa membelajarkan yang problematika atau masalah-masalah yang tidak terstruktur dengan baik, bukan masalah-masalah yang terstruktur dengan baik. Ya, jadi istilahnya adalah ill-structured problem. Jadi masalah yang perlu pemikiran yang lebih jauh, bukan hanya masalah yang dengan prosedur tertentu yang sudah pasti, yang sudah terbiasa, gitu ya. Itu yang disederhanakan dan tidak disederhanakan. Baik, balik lagi ke sini bahwa kita juga perlu menyadari bahwa tidak setiap kegiatan laboratorium itu investigasi. Jadi proses kegiatan laboratorium bisa apa saja, bukan berarti bahwa proses kegiatan laboratorium ini salah, tidak. Tetapi dalam proses yang kita sebut sebagai SEPS, di dalam praktik Science and Engineering Practices, kegiatan laboratorium itu tidak mesti bersifat investigasi seperti yang diinginkan. Itu nanti kita akan mencoba melihat, dan sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan di awal di depan tadi mengapa tidak setiap kegiatan laboratorium itu investigasi. Oleh karena itu kita menggunakan istilah kegiatan laboratorium secara umum untuk berbagai macam kegiatan yang ada di dalam laboratorium secara umum,
itu kita sebut sebagai kegiatan laboratorium saja. Tetapi yang kegiatan yang sifatnya mendukung SEPS, kita menyebutnya sebagai investigasi. Ya, jadi tidak setiap kegiatan laboratorium itu investigasi. Termasuk juga investigasi itu tidak selalu menggunakan kegiatan laboratorium. Jadi ini adalah dua hal yang kita bisa mengatakan bahwa ini adalah dua istilah yang berbeda walaupun kadang-kadang itu sama. Nah, supaya kita tidak supaya kita lebih jelas mana sih yang investigasi dan mana sih yang bukan, kita mencoba untuk melihat satu-satu bagaimana proses kegiatan laboratorium yang bukan merupakan investigasi. Yang pertama adalah kalau kita memberikan LKS isinya prosedur percobaan atau langkah-langkah pembelajaran yang pasti, mereka yang pertama harus ini, kemudian mereka menjawabnya, kemudian ada pertanyaan lagi dan seterusnya, mereka melakukan dengan sistematis seperti itu tanpa mereka tahu mengapa sih suatu langkah itu harus dilakukan dan bagaimana sih melakukannya dengan benar, bagaimana kalau kita mengubahnya dan seterusnya. Itu kita namakan sebagai buku resep dan itu bukan merupakan sebuah proses investigasi. Ini yang perlu kita tekankan. Jadi yang pertama yang bukan merupakan investigasi adalah kalau kita hanya memberikan LKS prosedur, maka itu bukan investigasi, hanya melaksanakan buku resep saja. Kemudian kegiatan laboratorium tertentu yang juga bukan merupakan investigasi adalah kalau kita membelajarkan keterampilan tertentu pada siswa kita, maka itu sebenarnya bukan proses yang kita sebut sebagai investigasi. Sekali lagi, kegiatan laboratorium semacam ini bukan salah karena kita memang memerlukan bagaimana sih siswa itu belajar misalnya menggunakan pipet dengan benar ya. Apakah Anda selama ini menyadari bagaimana Anda menggunakan pipet dengan baik dan benar? Gitu ya. Saya melakukan pengamatan ya sekilas gitu pada mahasiswa-mahasiswa yang praktikum. Saya bisa mengamati siswa-siswa yang berasal dari sekolah kejuruan yang kimia itu biasanya menggunakan pipet tetes itu dengan benar. Sementara yang tidak dari itu biasanya tidak memperhatikan bagaimana menggunakan pipet tetes dengan benar. Nanti kalau kebetulan kita nanti sudah bisa luring, nanti kita akan bisa mengamati bagaimana sih sebenarnya siswa-siswa itu melakukan yang sederhana saja keterampilan menggunakan pipet tetes ya, atau mungkin yang lebih sedikit kompleks lagi bagaimana mereka menitrasi, yang gampang bagaimana mereka melakukan penyaringan dan sebagainya. Jadi skill-skill tertentu yang semacam itu kita perlukan, sangat kita perlukan supaya mereka bisa melakukan, bagaimana mereka bisa melakukan investigasi yang lebih kompleks kalau keterampilan-keterampilan kecilnya tidak mereka kuasai ya. Jadi saat kita mengajarkan keterampilan-keterampilan yang kecil-kecil itu kita sebut sebagai kegiatan laboratorium biasa, hanya training saja. Jadi kalau Anda melakukan penelitian judulnya adalah praktek sains dan rekayasa, tetapi di dalamnya Anda hanya membelajarkan skill saja, membelajarkan skill tertentu saja, maka prosesnya itu bukan merupakan proses investigasi. Ya, sekali lagi bukan salah bahwa kita mengajari skill tertentu, bukan salah, karena hal itu diperlukan. Tetapi yang salah adalah bahwa hal ini diterjemahkan sebagai proses investigasi. Kemudian hal yang lain yang perlu kita perhatikan yang bukan merupakan proses investigasi lagi adalah bahwa kadang-kadang kita meminta siswa untuk menggambarkan, kemudian menjelaskan, menulis apa yang kita tampilkan tanpa tahu tujuan
mereka menulis itu apa, kemudian menggambar itu sebenarnya maunya apa dan sebagainya, maka itu bukan merupakan sebuah investigasi. Jadi itu bukan juga merupakan proses investigasi kalau tujuannya tidak terdeskripsi dengan jelas. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang kita lakukan, misalnya hanya untuk menarik perhatian siswa terhadap kimia gitu, tanpa kait dengan konsepnya. Kemudian juga hal-hal yang juga mungkin juga tidak dijelaskan konsep-konsepnya. Jadi tidak ada kaitan sama sekali, atau mungkin pecahan-pecahan kegiatan yang kecil-kecil gitu, yang tidak terkait satu dengan yang lainnya, hanya merupakan cara untuk menarik, kemudian mereka berpersepsi, maka itu juga bukan merupakan investigasi yang utuh. Ya, kalau misalnya Anda memberikan demonstrasi di depan, tujuannya mereka mengobservasi, maka itu bukan merupakan investigasi. Itu memang bagian dari proses mengamati, mungkin bagian dari praktek pengamatan dan mengajukan pertanyaan, tapi itu bukan bagian dari investigasi. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusikan bagaimana sih kenampakan atau bagaimana sih sebenarnya proses pelaksanaan pembelajaran yang menekankan atau memfokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan investigasi itu. Di dalam kelas kita, kalau kita ingin melakukan sebuah atau melatihkan bagaimana siswa bisa merencanakan dan melaksanakan investigasi dengan baik, maka sebenarnya setiap langkah itu tidak harus dijelaskan. Dan kita tidak harus mendetailkan pada siswa semua hal yang harus mereka lakukan, semua hal yang harus mereka rencanakan. Sedapat mungkin kita bisa memberikan tanggung jawab pada siswa. Kalau prosesnya memang masih susah, kita mungkin hanya memberikan tanggung jawab pada siswa sedikit, tetapi kita bisa mendegradasinya, menguranginya dengan pelan-pelan sampai siswa kita bisa melakukan investigasi dengan tanggung jawabnya sendiri dengan benar. Itu ya, jadi prosesnya sekali lagi tidak semuanya berasal dari guru. Kita tidak harus berkeliling dari kelompok ke kelompok menjelaskan satu persatu, atau mungkin dijelaskan di depan sambil siswanya mengerjakan sesuatu. Tidak bisa seperti itu. Itu namanya bukan investigasi. Oke lah, kalau misalnya masih susah, sekali lagi kalau masih susah mungkin kita bisa menjelaskan di depan, tapi kemudian dikurangi pada pertemuan berikutnya sampai benar-benar siswa bisa melaksanakannya sendiri. Mereka menjadi pembelajar yang independen. Sekali lagi bahwa SEPS itu nanti ada 8 SEPS itu tidak berdiri sendiri, tetapi kita bisa memfokuskan salah satu, bisa membelajarkan pada siswanya satu persatu, tidak masalah. Tetapi kita harus selalu mengingat bahwa masih ada hubungan antar setiap SEPS tersebut, walaupun mungkin yang dibesarkan pada SEPS tertentu, misalnya pada perencanaan dan pelaksanaan investigasi ini, PCOI. Ya, setelah tengah-tengah ini saya ingat singkatannya supaya lebih gampang, PCOI, Planning and Carrying Out Investigation. Itu ya, PCOI. Ini jadi bagaimana kita membelajarkan PCOI dulu misalnya, baru kemudian ke SEPS yang lain. Jadi kita bisa menekankan salah satu dulu supaya siswa kita bisa belajar. Di dalam kurikulum yang dikembangkan di Amerika juga demikian. Jadi kita tidak harus melaksanakan setiap kelas itu semuanya, tidak. Tetapi kita bisa memilih atau kita bisa melaksanakannya. Kalau di sana sudah jelas ya, di kelas di kindergarten seperti apa, di level 1 seperti apa, dan seterusnya sampai ke 12 itu seperti apa. Tetapi kalau kita mau melaksanakannya sendiri di sini, kita bisa memilih mana dulu yang akan kita ajarkan, karena
Ini kan merupakan dasar ya, karena di SD SMP mungkin mereka tidak terbiasa dengan PCOI atau SEP secara umum, maka kita membelajarkan SEP itu satu persatu ya. Kita bisa memilihnya satu persatu, tetapi yang selalu diingat adalah bahwa PCOI juga harus selalu berhubungan dengan SEP yang lain. Dan yang paling penting, saya selalu bilang yang paling penting, dan yang hal yang perlu diperhatikan adalah investigasi itu tidak akan muncul kalau tidak ada pertanyaan. Gitu. Oleh karena itu, memunculkannya harus dari pertanyaan. Kalau kita tidak sedang membelajarkan mereka tentang pertanyaan, kita mungkin bisa memberikan pertanyaan ya supaya mereka bisa melakukan perencanaan dan menginvestigasi. Jadi ada bagian yang kita bisa berikan supaya siswa melaksanakan ini sebelum mereka bisa terbiasa seluruhnya. Jadi kalau tadi di awal tadi tentang pertanyaan saja kita belum melaksanakan gitu ya, tetapi kita bisa membayangkan prosesnya. Kemudian mereka bikin model, membuat model dan sebagainya, mungkin berasal dari pertanyaan mereka, atau mungkin kita bisa memberikan pertanyaan supaya bisa memunculkan ide tentang model. Termasuk juga bagaimana PCOI ini dilaksanakan, mungkin kita bisa memberikan pertanyaan, kemudian modelnya, baru kemudian mereka bisa merencanakannya. Gitu. Nanti bisa ditingkatkan lagi, mereka membuat model sendiri untuk bisa merencanakan, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ada selalu hubungan antar setiap SEPS itu, tetapi tidak selalu bahwa SEPS itu harus semuanya berasal dari siswa, tergantung bagaimana kita membelajarkannya dan bagaimana ketergantungan siswa pada guru dan bagaimana peran guru dan siswanya juga di dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga di dalam kelas mendorong siswa untuk setiap kali akan melihat bagaimana jenis data yang membantu untuk menjawab pertanyaan. Jadi ada pertanyaan, kemudian sebenarnya data apa saja sih yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau misalnya laju reaksi gitu, mereka mungkin tidak perlu tidak memerlukan data tentang apa ya kalau laju reaksi ya, misalnya prosesnya apakah dapat balik atau tidak gitu ya. Kemudian apalagi bagaimana dengan panas reaksinya, mungkin kita bisa mengamati, tetapi mungkin apakah itu diperlukan atau tidak dan seterusnya, itu tergantung pada pertanyaannya. Jadi kita perlu meminta untuk siswa untuk memperhatikan apalagi pertanyaannya. Kemudian bagaimana mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan data yang mereka gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pada bagian ini kita akan bisa mendapati bahwa yang terpenting adalah kita menjawab pertanyaan. Itu dulu, kemudian di titik itu kemudian kita berkembang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu data apa? Kalau sudah kita mendapati data apa, bagaimana sih cara mendapatkan data itu? Nah, itu adalah langkah dari bagaimana kita bisa membelajarkan pada siswa kita tentang merencanakan apa sih yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kita sudah mendapatkan jenis datanya dan pengamatan yang diperlukan, maka secara otomatis kita sudah meminta mereka untuk bagaimana sih prosedurnya atau langkah-langkah percobaan atau langkah-langkah kegiatan yang harus mereka lakukan, dan juga alat serta bahan yang mereka perlukan. Jadi kalau mereka sudah tahu, oh ternyata saya perlu untuk menguji keasaman. Oh, bagaimana cara menguji keasaman? Apa yang harus mereka lakukan gitu. Kalau misalnya keasaman tanah gimana? Apa yang perlu dilakukan supaya tanah itu bisa diukur pH-nya gitu. Nah, itu adalah setelah mereka tahu bahwa apa yang mereka perlukan, maka mereka akan tahu langkah-langkah apa saja yang mereka perlukan juga untuk mendapati data itu,
dan akhirnya mereka bisa menetapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan juga di dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah implementasi secara sistematis. Jadi pengamatan yang dilakukan tidak seperti pengamatan waktu menyampaikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Jadi pengamatan bisa apa saja, tetapi setelah mereka mengajukan pertanyaan, kemudian mereka sudah menyusun model, walaupun mungkin juga modelnya kita yang berikan, kalau masih di awal gitu ya. Mereka kemudian melakukan prosedurnya dengan sistematis, dengan benar, dengan efektif, efisien gitu ya, setelah mereka merencanakan. Jadi kalau misalnya perencanaannya tidak sesuai atau tidak mendapatkan hasil, mereka bisa melakukan perbaikannya dengan baik gitu ya. Kalau langkah-langkahnya acak, langkah-langkahnya tidak teratur, maka belum tentu mereka dapat mengulanginya, kemudian menetapkan mana sih langkah yang salah dan seterusnya seperti itu, atau data yang tidak bisa diambil itu yang mana. Itulah pentingnya mengapa kita harus menekankan bahwa implementasi itu harus sistematis. Ingat, implementasi sistematis itu tidak berarti bahwa mereka mengikuti prosedur detail satu demi satu kata per katanya. Tidak seperti itu. Implementasi sistematis adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi perencanaan untuk mendapatkan data yang mereka perlukan sebelumnya untuk menjawab pertanyaannya tadi. Itu adalah proses pembelajarannya di kelas. Sekarang kita menjawab pada bagaimana sih langkah per langkah untuk membelajarkan perencanaan dan pelaksanaan investigasi. Yang pertama kita akan bicara tentang bagaimana sih kita membelajarkan perencanaan pada siswa kita, atau bagaimana kita merencanakan investigasi merencanakan investigasi pada siswa kita. Yang pertama hal yang harus kita lakukan adalah kita mengkondisikan siswa kita. Jadi pengkondisian siswa itu menjadi hal yang penting juga ya di dalam proses pembelajaran apapun, termasuk juga di dalam visual ini tadi. Jadi kita perlu mengkondisikan siswa tentang bahwa kita terhubung antara pertanyaan, kemudian hipotesis kita, kemudian mereka terbiasa dengan menggunakan variabel dan variabel terikat dan variabel bebas. Oleh karena itu mungkin kita perlu juga membiasakan dulu pada siswa tentang istilah-istilah tersebut supaya mereka begitu mereka masuk ke dalam proses pelaksanaannya, mereka tahu apa sih yang dimaksud dengan hal-hal tersebut. Yang kedua adalah kita perlu mengarahkan siswa kita pada apa yang perlu dicari dan diukur. Ini berkaitan dengan variabel-variabel yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sebelumnya kita sudah meminta pada siswa atau kita memberikan pada siswa tentang model yang diinginkan atau pemodelan yang kita berikan setelah pertanyaan kita sampaikan. Kemudian mungkin modelnya akan disusun oleh siswa atau kita sendiri yang memberikannya supaya mereka tahu. Kemudian mereka akan bisa melihat bahwa ada variabel-variabel yang diperlukan di dalam proses investigasi tersebut. Siswa kemudian diarahkan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang struktur agar dapat menyimpulkan apa yang dapat menunjukkan bahwa variabel-variabel itu terukur. Jadi apa sih misalnya bagaimana pengaruh misalnya penambahan methylene blue pada kecepatan penghilangan methylene blue itu sendiri. Bagaimana sih sebenarnya bahwa kalau di dalam reaksi kimia kan semakin besar konsentrasinya akan semakin cepat laju reaksinya atau semakin cepat prosesnya gitu ya, atau waktu yang digunakan semakin kecil itu atau semakin sedikit waktu yang digunakan. Nah, waktu siswa beranggapan bahwa dengan semakin banyak methylene blue yang ditambahkan semakin cepat reaksinya, maka kita tanyakan pada siswa
bagaimana kita bisa membuktikan bahwa penambahan methylene blue itu bisa mempercepat, apa saja yang perlu diukur dan seterusnya. Jadi ketika mereka menyampaikan pernyataan, kita bisa melihatnya apakah ada variabel yang mereka sertakan di situ di dalam pernyataannya. Kemudian variabel-variabel itu kita gali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Mengapa menurut kamu methylene blue itu bisa mempercepat penghilangan warna biru, padahal methylene blue itu adalah warna birunya itu sendiri. Nah, mereka berpikir kritis gitu ya. Kemudian terus apa yang akan kita lakukan supaya ada bukti bahwa ternyata semakin banyak methylene blue, ada kata semakin banyak di situ, berarti apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengatakan bahwa semakin banyak gitu. Nah, seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan terstruktur semacam inilah yang digunakan untuk mengarahkan siswa kita untuk menentukan apa yang perlu dicari dan apa yang perlu diukur gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengarahkan pada siswa kita tentang alat dan bahan yang digunakan. Jadi kita selalu mengarahkan pada siswa kita tentang alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran. Ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama tadi sama dengan variabel-variabel yang mereka pakai, yang mereka gunakan di dalam berhipotesis tadi, kita menggali siswa tentang alat dan bahan yang digunakan untuk mendapatkan data apa. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam laboratorium kita. Kalau tidak ada di dalam laboratorium kita, apa alternatifnya? Dan seterusnya. Kemudian setelah kita berbicara tentang alternatifnya, jadi kita gali dulu siswa kita melakukannya dengan cara seperti apa, bagaimana, apa yang mereka perlukan, kemudian bagaimana ketersediaannya, kemudian baru kita meminta siswa untuk menetapkan alat dan bahannya. Jadi itu adalah proses dari bagaimana kita mengarahkan siswa kita. Kemudian berikutnya setelah alat dan bahan, kita langsung ke prosedur. Nomor 4 adalah bagaimana kita bisa mengarahkan siswa pada prosedur pengumpulan informasinya. Jadi sama juga dengan alat dan bahan tadi, kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan struktur. Jadi kita pertama kali akan menggali ide siswa tentang bagaimana sih langkah-langkah yang mereka perlukan atau prosedur yang mereka akan lakukan untuk mengambil data tersebut, gitu ya, sesuai dengan variabel-variabel yang mereka tetapkan. Kemudian mereka perlu mungkin mendiskusikan prosedur atau langkah yang sesuai. Untuk didiskusikan, mungkin ada beberapa langkah yang sebenarnya mungkin mereka pikirkan, tetapi sebenarnya itu adalah langkah yang salah. Gunakan pertanyaan struktur untuk meluruskannya. Jadi bukan langsung di-cut bahwa ini salah, ya harusnya seperti ini, tapi coba tunjukkan pada mereka bahwa hal tersebut mungkin tidak bisa dilakukan, atau kita bisa memberikan alternatif yang lain kalau misalnya prosedur tersebut tidak bisa dilaksanakan. Baru kemudian kita meminta siswa untuk menuliskan semua prosedurnya yang akan mereka lakukan di dalam laboratoriumnya nanti. Kemudian yang berikutnya adalah mengarahkan siswa pada metode yang sesuai dengan variabel, metode pengumpulan datanya, pengumpulan informasinya. Apakah jadi ini berkaitan dengan teknik pengumpulan pencatatan datanya. Jadi data-data apa saja yang mereka perlu catat, kemudian bagaimana mereka mencatatnya, dan bagaimana kelemahan dan kelebihan dari apa yang mereka catat tersebut. Itu adalah bagian dari perencanaan. Kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya adalah bagaimana sih kita membelajarkan siswa untuk melaksanakan investigasi. Dari perencanaan tadi, kita sudah punya siswa yang sudah merencanakan, sudah bisa membayangkan prosedur kerjanya gitu ya. Kita tinggal mengarahkan siswa untuk menggunakan alat yang tepat.
alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya dengan tepat. Jadi untuk bagian yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan, skill itu memang perlu. Oleh karena itu, kalau kita tidak membelajarkan skill secara terpisah, kita juga bisa membelajarkan skill atau keterampilan di laboratoriumnya di sini. Gitu. Jadi biasakan untuk memberikan contoh siswa bagaimana menggunakan alat dan bahannya gitu ya. Kalau Anda waktu di praktikum mulai dari kimia dasar sampai dengan semester 6 ini, Anda akan diberikan penjelasan mengenai alat dan bahan mungkin ya. Jadi asistensi berkaitan dengan alat dan bahannya, bagaimana sih cara menggunakannya dan seterusnya. Dan juga bagaimana menangani alat tersebut gitu ya, kemudian bagaimana merangkainya, mungkin kalau alat itu perlu dirangkai seperti misalnya destilasi, kemudian titrasi dan sebagainya, kemudian bagaimana cara melakukan pengubahannya, manipulasinya itu seperti apa gitu ya, manipulasi dalam arti yang positif ya, jadi bagaimana kita bisa mengadjust atau menyesuaikan dengan apa yang kita perlukan. Gitu. Kemudian di dalam proses pengarahan ini juga kita dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk menggunakan alat. Jadi kita tidak hanya memberikan contoh, sebaiknya kita juga membiasakan siswa untuk mencobanya gitu. Kemudian kalau bisa berikan contoh bagaimana cara mengukurnya, dan alat itu datanya apa saja, bagaimana cara mengukur atau mencatat data dari alat tersebut, atau bahannya yang harus diamati yang seperti apa, dan seterusnya. Kemudian berikan contoh pencatatannya. Jadi itu bagaimana cara menggunakan atau mengarahkan siswa pada bagaimana menggunakan alat dan bahannya. Kemudian seterusnya adalah mengarahkan siswa menggunakan berbagai macam indera. Kalau misalnya panas dingin tidak cukup dengan tangan, bagaimana cara menggunakan termometer. Kalau misalnya bahasa itu tidak cukup hanya lakmus, bagaimana kalau kita menggunakan pH universal? Bagaimana kita bisa membaca dari skalanya? Atau mungkin kita bisa menggunakan pH meter. Bagaimana kita bisa menggunakan pH meter dengan benar? Bagaimana kita bisa memperlakukannya, merawatnya dan sebagainya seperti itu? Itu adalah penggunaan kepanjangan dari indera. Selain indera, kepanjangan dari indera, sebenarnya indera kita juga harus dilatihkan. Misalnya apa saja sih yang kita perlukan, misalnya apakah hanya cukup suhu ataukah ada pengamatan-pengamatan lain. Jadi kejelian siswa kita dituntut di sini. Kemudian yang ketiga adalah mengarahkan siswa untuk mencatat data dengan tepat ya. Jadi selain data apa saja yang perlu dicatat, tetapi kita juga perlu melatihkan siswa bagaimana sih cara mencatatnya dengan benar. Jadi misalnya setiap alat itu punya ketelitian tersendiri, apa yang perlu diukur dan seterusnya. Bagaimana cara menggunakan timbangan dan apa yang dicatat di dalam timbangan tersebut. Gitu ya, ketelitiannya seperti apa. Kita juga perlu mencontohkan, tadi kita sudah mencontohkan cara menggunakannya, kemudian kita juga mencontohkan bagaimana sih cara mencatatnya. Jadi data-data apa saja yang perlu dicatat, kemudian bagaimana cara mencatat datanya dengan tepat. Apakah kita perlu membuat catatan dengan menggunakan tabel atau dengan catatan-catatan yang lain yang kita perlukan. Di dalam perencanaan sebenarnya kita perlu memberikan penekanan pada siswa bagaimana cara mencatat datanya. Nah, di sini di dalam pelaksanaan kita mungkin juga bisa mengoreksi apakah pencatatan yang direncanakan itu sudah sesuai atau belum dan seterusnya. Jadi ini adalah proses pembelajaran yang melatihkan SEPS untuk yang ketiga, yaitu PCOI. Jika Anda perhatikan tadi saya belum menjelaskan tentang penilaian, tetapi ini saya akan menjadikannya sebagai bagian dari Anda untuk menjelaskan bagaimana sih menurut Anda bagaimana kita akan melakukan penilaian pada bagian SEPS yang ketiga ini, PCOI, atau merencanakan dan melaksanakan investigasi.
tuliskan jawaban Anda, komentar Anda, ide Anda, atau opini Anda. Tapi sebaiknya bukan opini ya, tapi pendapat Anda berkaitan dengan bagaimana sih cara kita untuk melakukan penilaian pada bagian keterampilan merencanakan dan melaksanakan investigasi ini. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.